Shalom dan selamat pagi untuk Bapak dan Ibu. Kita ketemu lagi di segmen konten yang berikutnya, yaitu kesaksian nyata dari saya, Roland, yang mana dengan kesaksian ini dapat menguatkan iman daripada Bapak dan Ibu yang mendengar dan menontonnya. Karena semua yang saya ceritakan dalam kesaksian nyata itu benar-benar nyata saya alami, dan di situ benar-benar nyata pertolongan tangan Tuhan yang meluputkan dari masalah, bahkan dari maut sekalipun. Sebelum masuk ke dalam kesaksian, ya, saya banyak dapat masukan, ya, bahwa sisi seseorang itu ada dua sisi. Sisi sebelum dia terjun ke dalam pelayanan, dengan sisi di saat dia sudah terjun dalam pelayanan. Nah, kebanyakan kesaksian nyata saya ini memang ada dari sisi yang saya belum terjun ke dalam pelayanan, ada juga yang sudah terjun dalam pelayanan. Tapi memang kebanyakan yang saya belum terjun dalam pelayanan. Karena di saat saya belum terjun dalam pelayanan, saya kondisi bekerja dan berinteraksi dengan orang banyak, dan bahkan di saat itu pun kalau bisa dibilang saya pun tidak tahu berdoa yang baik seperti apa sih, nggak tahu, ya. Tapi disitulah, meskipun dalam kondisi seperti itu, Tuhan selalu ada untuk menolong kita di saat kita minta tolong. Yang penting kita pakai iman bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita maupun apapun yang sedang kita alami saat ini. Dalam kesaksian saya saat ini mengisahkan satu tragedi sebetulnya, ya, tragedi masa kelam daripada bangsa Indonesia sendiri saat itu. Mungkin Bapak dan Ibu tahu yang mana tragedi Mei 98. Nah, Mei 98 itu kan terjadi kerusuhan besar-besaran yang mana mengakibatkan kerusakan fatal di mana-mana, khususnya Jakarta. Kemudian banyak tindakan pembunuhan, pembakaran, penjarahan, bahkan menyebabkan Presiden kita saat itu, Soeharto, harus mundur atau dilengsarkan oleh rakyat. Bahkan gedung MPR DPR dikuasai oleh rakyat. Nah, kisah ini pada Mei 98 tersebut masih teringat jelas dalam bayangan saya sampai saat ini. Saat itu saya belum menikah, jadi saya masih dengan ibu saya yang sekarang sudah almarhum. Kemudian saya dengan kakak, dan ada satu teman saya yang ikut tinggal bareng dengan kami saat itu. Jadi kami ngontrak di satu kontrakan di bilangan Kebon Jeruk, ya. Dan di satu kontrakan itu kami berempat, ya. Sebenarnya ada dua lagi, yaitu saudara saya dengan suaminya dan bayinya, ya. Nah, singkat cerita, pada hari itu, tragedi 98, Mei 98 itu, awalnya kami ketahui itu pada pagi hari melalui berita, yang mana sudah demonstrasi dengan pembakaran. Nah, jam demi jam berita menyampaikan bahwa Jakarta siaga 1. Bahkan sudah ada aksi penjarahan, beberapa mal seperti kalau di daerah saya Jakarta Barat, Sleepy Jaya dihajar, dihancurkan. Kemudian ada juga mal-mal di Jakarta lain
seperti Mall Klender dan lain-lainnya yang hancur, bahkan daerah Harmoni Gajah Mada rata-rata terbakar. Kemudian melalui berita juga saat itu kami melihat bahwa setiap rumah-rumah daripada Tionghoa atau etnis itu dijarah, bahkan perempuannya diperkosa, bahkan dibunuh, dibakar. Nah itu jam demi jam keadaan tidak semakin baik saat itu. Kami memantau lewat televisi karena ada siaran langsung ya, liputan langsung. Karena berawal dari adanya penembakan dari jembatan Semanggi kepada beberapa orang mahasiswa. Itu yang memicu amarah massa untuk melawan pemerintah saat itu, bahkan melengsarkan Presiden Soeharto. Nah, kondisi saat itu saya masih sangat muda. 98 saya usia 18 tahun. Nah, di dalam kontrakan kami saat itu, otomatis kami agak khawatir. Satu, karena sekitar kami mayoritas non-Kristen, hanya kami satu-satunya Kristen, dan kalau dari lihat struktur muka, kami bisa dianggap Cina, etnis, padahal bukan, ya. Kami asli dari Manado, Sulawesi Utara, tapi memang ya orang kalau kita di jalan bilangnya Cina gitu. Kalau dulu bahasa itu dipanggil encek. Nah, pada saat itu ibu saya sudah melarang jangan keluar. Pokoknya semua bilang jangan keluar. Tapi yang namanya saya memang agak bandel ya. Karena masih muda juga, umur 18 tahun, saya ajak teman saya yang tinggal dengan kami saat itu. Teman saya itu terpaut cuma 2 tahun. Saya 18, dia 16. Ya. Dia dari Makassar, ya, Makassar. Nah, tapi lahir besar di Manado. Nah, akhirnya kami berdua iseng-iseng jalan tanpa orang rumah tahu ya. Kami keluar rumah iseng jalan, dan tibalah kami di daerah Kebon Jeruk. Kami itu ada satu pasar swalayan Hero Kebon Jeruk ya dibilangnya. Jadi pas di lampu merah besar Serengseng ya, Serengseng arah Meruya, arah Puri Kembangan ya. Nah, di situ ada sebuah pasar swalayan cukup megah saat itu, namanya Hero. Dan pasar swalayan itu sewaktu ayah saya masih hidup, waktu kami masih punya rumah pribadi, itu sering menjadi tempat belanja kami. Bahkan dulu masih zamannya laserdisc ya, sering sewa-sewa laserdisc, film di situ, beli-beli kaset lagu ya. Kalau dulu kan masih zamannya pita kaset ya. Dan itu bahkan tempat nongkrong saya di saat saya bolos sekolah ya. Nah, singkat cerita, saya dengan teman saya ini, kami jalan kaki ke Hero. Karena dengar Hero sudah dijebol saat itu. Dan sementara dibakar dan dijarah. Keinginan kami saat itu cuma pengen menjadi penonton secara langsung, gitu loh. Jadi, saya tuh nggak puas cuma lewat televisi. Kan kalau televisi kan terpotong-potong. Jadi, saya pengen lihat secara langsung seperti apa pembakaran besar-besaran itu, seperti apa, apalagi gedung dibakar ya. Ya maklum mas, selama ini saya nggak pernah lihat secara langsung kebakaran hebat, hanya cuma lihat di TV-TV gitu, ledakan atau kebakaran. Jadi saya dengan teman saya ini nekat, tapi sepanjang jalan saya pakai topi, saya agak tutupin muka saya supaya nggak ketahuan Cina, karena saat itu memang etnis yang menjadi sasaran empuk mereka. Pokoknya ketemu etnis di mobil atau di mana, mereka ganyang langsung saat itu. Ya, jadi keberingasan manusia saat itu memang sudah kesetanan ya. Manusia yang namanya sudah dirasuk oleh setan ya, udah jadi kesetanan. Itu bunuh orang itu seperti membunuh hewan. Nah,
Di saat kami jalan, eh, sebelum sampai di Gedung Hero, dari kejauhan kami sudah lihat asap hitam mengepul. Nah, makin dekat, makin dekat, makin dekat, maka tampaklah Gedung Hero itu sudah hangus setengahnya, dan sementara lagi masih dijarah, api pun cuma yang di sebelah, gedung sebelahnya, yang sebelah lagi belum. Tapi kacanya sudah pecah semua ya. Nah, tanaman-tanamannya itu sudah dicabut-cabutin semua. Karena kan ada taman-taman di depan itu udah cabut-cabutin semua, udah hancur. Nah, dari cuma melihat, teman saya bilang, bro, masuk yuk. Nah, ini godaannya. Karena ada yang dengar begini, itu di belakang belum dijebol. Katanya banyak barang elektronik lah, apalah namanya. Waduh, kita namanya masih anak muda ya, masih pemuda saat itu. Dia masih bocah ya, masih bocah. Wah, tergiur dong. Di saat itu belum zamannya HP ya. Yang kami berpikir apa? Walkman, zamannya Walkman, terus radio tip, atau TV tabung, atau kulkas, atau apalah namanya elektronik gitu. Wah, langsung kami bergegas masuk bersama dengan rombongan penjara lainnya. Jadi kami itu cuma ikut-ikutan. Dan prinsip kami dapat syukur, nggak dapat ya udah gue keluar. Yang penting udah tahu rasanya gitu di dalam itu seperti apa gitu. Nah, akhirnya kami masuk ke dalam Gedung Hero yang setengahnya sudah terbakar. Itu cukup pengap, panas, dan menyesakan ya. Karena penuh full asap. Karena kan sudah ada yang terbakar di gedung sebelahnya. Nah, akhirnya kami melewati tangga demi tangga, dan penampakan pertama yang saya lihat di reruntuhan kaca-kaca yang sudah pecah, kami melewati, bahkan kami melangkahi satu jenazah. Ada jenazah yang sudah tergeletak, dan jenazah itu wanita yang maaf kata pakaiannya sudah aut-autan, berarti korban perkosaan. Akhirnya kami melangkahi daripada jenazah tersebut, kami naik ke lantai atas. Nah, sampai di lantai atas, situasi sudah semakin chaos, karena penjara kebanyakan sudah ada di atas, yang mana mereka siap menjebol katanya dari atas bisa turun ke bawah untuk ke gudang elektroniknya. Nah, singkat cerita, begitu sampai di atas, kami jebol lagi sampai di paling atas, rooftop. Ternyata yang menyampaikan informasi itu hoax. Ternyata nggak ada gudang elektronik. Nah, di saat kami cari, kami dengan ya bilang penjara, kami dengan penjara lain itu nyari-nyari gudang elektronik Hero itu di mananya. Akhirnya ada yang bilang bohong, nggak ada. Waduh, panik kami. Ada kira-kira kami di atas itu ada 100 orang lebih, ya, termasuk sudah dengan saya dengan teman saya. Nah, diikuti dengan suara tertawaan orang dari bawah. Wah, jadi mereka kayaknya senang gitu ngerjain orang, gitu. Suruh masuk ke gedung yang setengah terbakar, dibohongin, ternyata nggak ada, gitu. Waduh. Nah, di saat itu di depan saya itu ada seperti kontainer bus besar ya, kontainer besar. Kemudian teman saya bilang, tendang bro. Akhirnya kami tendang, jebol, ayam-ayam semua keluar. Itu ayam broiler semua yang keluar, ya, ayam-ayam broiler itu. Dan itu cukup banyak, ada ratusan. Jadi ternyata bukan gudang elektronik, tapi gudang ayam. Ayam-ayam seger ya, masih keras-keras gitu. Wah, otomatis karena yang 100 orang dengan kami, 100 orang lebih lah kurang lebih, nggak dapat barang elektronik, kami dapat ayam. Nah, yang bawah dengar, wah dapatnya ayam.
Akhirnya dari suara tertawaan mereka berubah menjadi bagi-bagi, lempar ke bawah, lempar. Nah, di saat kami lagi rebutan ayam-ayam itu, tiba-tiba gedung itu bergetar. Memang bergetar ya. Sehingga kami menghentikan aksi untuk rebutan ayam saat itu, karena kami itu posisinya di rooftop, atap paling atas. Gedung itu bergetar, tiba-tiba ada ledakan. Kami dengar semua ledakan, boom. Dan itu cukup kuat dan dia memang bergetar, gedung itu lebih bergetar lagi. Sampai ada teriakan dari yang di bawah, awas gedungnya mau rubuh. Wah, otomatis kami yang di rooftop itu panik. Ini kalau rubuh, masuk ke bawah, ambles ke bawah, di bawah itu bara api semua yang udah terbakar. Otomatis kami seperti terpanggang di atas api nantinya. Nah, di saat itu semua penjara ya, yang 100 orang lebih tersebut bersama kami di rooftop itu langsung melepas semua ayamnya, langsung lari ke bawah semua. Nah, di saat mau lari ke bawah, Bapak Ibu tahu, tangga yang kami lewati tadi tiba-tiba runtuh dan ada beberapa orang yang ikut rubuh, jebus ke bawah. Waduh, akhirnya yang tersisa dengan kami yang belum sempat turun, langsung berteriak Tuhan. Ada yang ya pokoknya dengan berteriak dengan nama Tuhannya masing-masing ya. Karena posisinya tangga itu satu-satunya ambles. Dan ada orang-orang ya penjara tadi sempat lewat situ dan mereka ambles juga ke bawah, ya sudah dipastikan mati. Ya langsung dead gitu, ambles ke bawah. Nah, kami yang tersisa di atas itu nggak tahu mau kemana. Mau loncat mati, mau diam di tempat mati. Kami berpikir begitu, karena diam di tempat pun ini gedung runtuh. Karena memang semenjak ledakan, jadi dia getar dulu, baru ada ledakan, boom, baru getarnya tuh lebih ekstrim ya, begitu. Nah, akhirnya kami semua di atas saat itu semua pada berteriak ya, memanggil nama Tuhannya masing-masing. Bahkan ada yang sujud semua. Disitulah saya melihat keganasan manusia, ketamakan manusia di saat diambang ajal itu langsung berubah seketika menjadi, kalau orang bilang itu menjadi tobat ya, menjadi tobat. Nah, saya sendiri dengan teman saya, kebetulan kami sama-sama Kristen ya. Saya di saat itu ayam juga nggak kita pegang. Saya cuma bilang begini ke teman saya. Saya bilang, Kak, kalau kita mati, lu siap nggak? Dengan keluar air mata, dia peluk saya, dia bilang, bro, kalau kita mati sama-sama bro. Ini kesalahan kita bro. Dan di saat itu, saya sempat berdoa sih, Kak. Jadi dia peluk saya dengan dia menangis, karena memang ini gedung sudah mau rubuh, gitu. Dan bergetar, semua sudah pada sujud-sujud dengan memanggil Tuhannya, menangis semua. Dan yang orang-orang yang di bawah pun mereka sudah agak menjauh, karena mereka tahu kan gedung kalau ambles kan debu kan. Bahkan yang di bawah itu pun sudah pada berteriak menangis, karena mereka akan melihat suatu tragedi kemanusiaan, yang mana manusia akan mati dengan sekian banyak lagi akibat gedung rubuh gitu. Sementara di bawah itu sudah api semua, kobaran api semua. Nah, di saat itu
semua lagi pada sujud ya, kami semua di atas lagi pada sujud. Teman saya itu meluk saya dengan menangis. Ya, saya otomatis waktu itu juga menangis ya. Saya keluar air mata karena saya juga menyesal. Kenapa sih saya harus masuk ke sini? Gitu. Dan di saat itu seperti disadarkan begini. Kayak ada suara bilang gini, apakah kamu masih mau nakal lagi? Suara itu singkat, apakah kamu masih mau nakal lagi? Jadi saya bilang, Tuhan, ampun Tuhan, tolong kami Tuhan, dan tolong juga semua yang ada di sini Tuhan, tolong kami Tuhan. Itu yang terus saya ucapkan. Dan semakin yang lain berteriak dalam doa-doa mereka, saya pun semakin berteriak. Tiba-tiba teman saya juga berteriak, Tuhan tolong. Bahkan kami berdua memang sebut Tuhan Yesus tolong. Di saat itu kami sudah nggak bilang, lu agama apa? Enggak, karena kami semua sudah berpikir akan mati. Itu gedung akan roboh karena sudah bergetar. Tangga pun sudah ambles. Bapak bisa bayangkan, sedangkan di bawah itu udah api semua. Kalau nggak kami terpanggang, ya gedung ambles ya tetap aja kami mati. Dipanggang hidup-hidup. Dan nggak ada jalan keluar. Nah, akhirnya di saat lagi genting seperti itu, ya, di saat lagi genting-gentingnya begitu, tiba-tiba, ya, kepala saya seperti diarahin ke salah satu di belakang daripada kontainer ayam yang saya jebol tersebut. Ternyata ada pintu darurat satu lagi. Nah, saya ketahuannya waktu itu. Tapi ini semua karena Tuhan ya. Ini semua mujizat Tuhan. Kalau nggak karena Tuhan, saya udah mati. Lagi saat kami teriak-teriak berdoa, menangis semua. Tiba-tiba saya ngelihat kepala saya tuh kayak dibelokin ke kiri, ngelihat di belakang kontainer yang udah jebol yang banyak ayam keluar tadi, itu kayak ada pintu. Saya langsung bilang ke teman saya, itu ada pintu. Nah, pas saya ngomong gitu, yang lain ternyata dengar. Yang mana bang? Yang mana bang? Udah, akhirnya kami rame-rame samperin pintu itu. Dan benar, itu pintu darurat. Dan ini ada tulisan exit door. Dan di bawahnya ada tulisan kecil emergency door. Wah, ini pintu darurat. Tapi semua pada, aduh bang, kalau kita dobrak takutnya tangganya udah jebol lagi bang. Gimana nih bang? Di saat itu saya memberanikan diri dengan teman saya. Saya bilang, begini deh, kalau kalian pada takut, biarin. Saya sama teman saya yang turun. Oh udah deh bang, karena kami nggak mau jadi korban lagi. Karena yang sebelumnya kan ya, ada yang ambles dengan tangga-tangganya jatuh ke bawah. Nah di saat itu posisi daripada pintu itu, ya, waktu saya mau buka, ya, ada satu keanehan. Jadi sebelum saya mau buka gagangnya, itu pintu terbuka sendiri, kretek. Itu terbuka, tapi bukan terbuka lebar ya, hanya terbuka kayak ada orang yang buka dari dalam itu, kretek, terbuka. Dan pas saya tarik pintunya, itu tangga, dan tangganya masih utuh. Hanya ada kepulan-kepulan asap, tapi tangganya masih utuh, tidak ada api. Dan itu hanya kepulan asap yang keluar, itu pun asapnya nggak terlalu tebel ya. Kalau sebelah kan tebel banget, asapnya nggak terlalu tebel, cuma kayak kabut begitu. Jadi anak tangganya pun kelihatan gitu. Nah di saat itu saya lihat, semua pada kaget kan. Langsung saya bilang, saya kasih komando, jangan berebutan turun. Ingat yang tadi ambles, turunnya pelan-pelan. Oh iya bang. Ya udah. Akhirnya kami menuruni anak tangga itu. Dan anak tangga itu dari rooftop kami turun ya. Jadi rooftop itu lantai 4 ternyata.
turun ke lantai 3 itu penuh dengan pecahan beling. Nah, turun lagi ke lantai 2 itu udah mulai agak panas karena kan di sebelah udah terbakar hebat ya. Nah, di lantai 1 itu udah agak panas, udah agak lebih panas lagi. Nah, singkat cerita, di saat kami menuruni anak tangga itu, kami banyak melangkahi, bahkan yang udah di lantai 1 ya. Jadi 3, 2, 1, apalagi lantai 1 dan 2, itu banyak sekali pemandangan jenazah manusia yang sudah hangus, yang masih utuh, yang sudah ketancep-tancep dengan kaca-kaca ya. Bahkan ada yang mungkin kepalanya keputar ke belakang ya, patah mungkin ketimpa atau apa. Itu pemandangan yang kami lihat sangat mengerikan. Nah, singkat cerita pas sampai di bawah, karena udah pada jebol di bawah kan, pas sampai di lantai 1 bawah, saya langsung lari kencang dengan teman saya keluar, diikuti dengan rombongan yang lain ya penjara-penjara yang lain keluar semua. Dan Bapak Ibu tahu, begitu saya sudah keluar beserta rombongan lain sudah keluar, bahkan sampai orang terakhir yang keluar, gak lama kemudian tangga itu semuanya ambles ke bawah. Ambles ke bawah. Jadi memang sudah tidak ada tangga lagi setelah itu ya. Jadi Tuhan selamatkan sampai kepada orang terakhir. Setelah orang terakhir keluar, itu kita lihat sendiri. Tangga itu ambles, sampai di bawah. Ambles, rubuh. Dan diikuti dengan tembok belakangnya daripada Pasar Solan itu roboh. Nah, saya di saat itu, satu hal yang saya diingatkan bahwa ada ayatnya di Alkitab menyatakan bahwa 1-2 orang berkumpul demi namaku, apalagi berdoa dengan bersungguh-sungguh, Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan meluputkan kita, bukan cuma kita, bahkan sekeliling orang di sekitar kita, Tuhan luputkan. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan membawa agama, Dia membawa keselamatan. Jadi Tuhan Yesus tidak melihat agamamu apa, tapi di saat ada 1-2 orang yang berteriak berseru dengan nama, berseru kepada nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir saat itu. Nah, ini yang terjadi nyata. Nah, setelah itu, kejadian itu, kami coba mendekat untuk melihat bahwa tidak ada korban yang jadi dalam arti nggak ada yang masih hidup lagi ada di dalam. Karena maksudnya kalau masih ada yang hidup terus ketimpa, kami coba untuk nolong. Jadi saat itu kami dan para penjara lain itu sudah nggak berpikir jarah lagi, tapi untuk menolong sisa yang masih hidup. Nah, begitu kami lagi mendekat, tiba-tiba itu kontainer yang tadi kami jebol ayam-ayam itu jatuh ke bawah dan ayam keluar semua. Begitu ayam keluar semua, saya langsung bilang kepada teman saya, ambil bro. Nah, waktu itu kami ambil satu-satu, dan ada troli, kami dorong pakai troli. Nah, sampai di rumah, ibu saya marah. Dia marah, dan saya juga terpikir, saya seperti diingatkan saat sampai di rumah juga bahwa Tuhan, ada suara bahwa jangan ambil bukan punya kamu. Kaget saya. Nah, saya berpikir, iya Tuhan, terima kasih tadi Tuhan sudah selamatkan kami. Tapi Tuhan, ini kan ayam makanan.
Tapi tetap suara itu bilang, jangan ambil apa yang bukan milik kamu. Nah, saya berpikir, kalau saya balikin lagi, nanti malah keduluan polisi, karena kan polisi juga saat itu lagi gencar-gencarnya nangkepin orang-orang yang penjara ya. Nah, akhirnya saya berpikir ya udah kasih orang aja. Akhirnya kedua ayam itu yang masih utuh kami bagi ke tetangga utuh-utuh, jadi kami tidak makan ayam itu. Nah, setelah itu baru saya punya satu kelegaan. Jadi pelajaran kedua dari kejadian itu. Jadi pelajaran pertama adalah di saat kita berteriak sungguh-sungguh sesuai dengan firman di Alkitab, dengan 1-2 orang berkumpul demi namaku, aku hadir. Asalkan berdoa, berteriak dengan sungguh-sungguh, Tuhan hadir. Dan Tuhan mampu selamatkan kita dari yang Tuhan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Padahal sebelumnya kami tidak pernah lihat ada pintu itu. Pintu satu-satunya adalah yang sudah ambles. Tapi itulah Tuhan. Dia mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Bahkan bukannya kita yang diselamatkan, tapi orang sekitar kita diluputkan. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, kalau Tuhan sudah luputkan, Tuhan sudah selamatkan, jangan kita ambil apapun yang bukan milik kita. Kembaliin. Atau kalau memang situasi tidak memungkinkan, bagikan kepada orang yang memang lebih membutuhkan. Ya mungkin saat itu orang itu belum makan, karena kan situasi saat itu sedang krisis moneter ya, dan bisa terjadi penjarahan itu kan semua warung-warung semua pada tutup. Jadi orang yang memang mau cari bahan makanan memang ya bingung gitu, gue mau makan apa gitu. Jadi ya sudah, karena kalau saya pulangin paling kalau nggak polisi yang ngangkut atau penjara lain. Nah, akhirnya saya berpikir lebih baik kasih ke tetangga saya yang memang saat itu memang mereka mungkin nggak ada makan siang ya, karena semua sampai pasar kan tutup saat itu kejadian itu, karena memang Jakarta siaga 1, genting darurat ya. Nah, itulah pelajaran kedua, bahwa jangan ambil yang milik kita. Kalau memang tidak memungkinkan, kasih kepada orang yang lebih membutuhkan. Karena kalau kita ambil, kita nikmati, itu adalah barang jarahan, nggak boleh. Berikan kepada orang yang membutuhkan saja, kalau itu makanan, ya khusus makanan. Tapi kalau itu dia barang, ya itu wajib kita kembalikan. Ya. Nah, dari kesaksian nyata saya ini, yang tidak bisa saya lupakan adalah di saat saya melangkahi jenazah-jenazah orang yang sudah meninggal. Jadi jenazah orang-orangnya itu ada dari anak-anak, perempuan, laki-laki, bahkan orang tua. Itu sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Kita ngelangkahin loh jenazah-jenazahnya. Ya. Dan memang tragedi 98 itu terjadi sangat cepat ya, dan langsung bereaksi dengan sangat fatal gitu. Dan satu hal lagi, dengan muka yang seperti ini, yang orang biasa bilang lu etnis ya, ternyata Tuhan tutupin. Karena di saat itu etnis menjadi sasaran utama, tapi puji Tuhan, Tuhan tutupin. Jadi prinsip saya, Tuhan itu ada, dan dia selalu ada, dan dia tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya satu yang lain kali kita lupa, yaitu di saat kita menemui
kegagalan, menemui masalah, biasanya kita masih mencari solusi. Biasanya kita masih mencari jalan keluar lainnya tanpa berdoa dulu ke Tuhan. Dan biasanya di saat sudah akhir, menjelang maut menjemput, baru kita ingat Tuhan. Di saat kita sehat, apakah kita ingat Tuhan? Nah, inilah pelajarannya. Tapi meskipun begitu, Tuhan pun masih menyambut kita, Tuhan pun masih menolong kita. Jadi, pertolongan Tuhan itu tidak bisa kita balas dengan apapun. Ya. Yang Tuhan minta dari kita, Tuhan berikan 1 hari 24 jam kepada kita. Apakah menjadi satu kerugian buat kita kalau kita ambil 15 menit untuk berdoa kepada Tuhan, menyapa Tuhan di jam 3 pagi? Tuhan berikan 24 jam. Lu mau bikin apa, lu mau ngapain, terserah lu. Selama itu tidak berbuat dosa ya. Tapi Tuhan cuma minta 15 menit untuk menyapa Tuhan di jam 3 pagi. Dengan begitu, ya, itu adalah bentuk ketaatan. Berdasarkan kesaksian saya tadi, di saat itu saya belum tahu ketaatan seperti apa. Kenakalan yang saya tahu. Orang senakal saya aja, di saat berserah kepada Tuhan, saat saya angkat tangan, ternyata Tuhan turun tangan. Apalagi kita belajar ketaatan ke Tuhan, doa setiap jam 3 pagi. Saya yakin, bukan hanya pertolongan Tuhan, tapi berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan. Sekian kesaksian dari saya. Semoga bisa menjadi penguatan iman bagi Bapak dan Ibu. Dan semoga dengan kesaksian nyata ini dapat menyadarkan kita bahwa pentingnya kita menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Jadi, di penghujung kesaksian nyata ini, saya sampaikan bahwa ketaatan dan iman itu diperlukan, dan doa jangan sampai kita lupakan, dan cari Tuhan kalau bisa, jangan pas perlunya saja, supaya kita bisa merasakan mujizat terjadi setiap saat. Terima kasih sudah menonton kesaksian nyata dari saya. Saya ucapkan shalom untuk semua yang sudah menonton. Terima kasih, dan jangan lupa di like, subscribe, dan di share kepada orang-orang lain yang membutuhkan kesaksian nyata ini. Dan sampai ketemu di konten saya dalam kesaksian nyata yang lainnya lagi. Dan akhir kata, Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua. Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin.